Kecerdasan emosi lebih penting daripada sekedar kompetensi. Seorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, mereka tidak akan membiarkan perasaannya menghancurkan kinerja profesionalitasnya. Ia akan tetap bekerja semaksimal mungkin, meskipun sedang merasa jengkel, kecewa, atau bahkan sedih-sedihnya. Cuma punya IQ tinggi, kalau dikit-dikit ngambek, nggak bisa kendalikan emosi. Orang yang mampu mengelola emosinya secara baik akan mampu mengendalikan perasaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Memiliki IQ tinggi memang akan membantu meningkatkan kompetensi kamu, tapi punya IQ yang baik akan membuatmu bisa melangkah lebih jauh. Yang ketiga, EQ alias Adversity Quotient, kemampuan untuk bisa menghadapi tantangan, kesulitan, masalah di dalam hidup. Jangan hanya usaha di saat mudah, tapi kamu juga harus mau berproses, harus mampu berjuang di saat susah. Ada 3 tipe orang di saat dia bertemu dengan tantangan. Tipe yang pertama adalah Twitter. Ketika dia melihat tantangan, belum dicoba, dia udah menyerah. Kata-kata favoritnya, nggak bisa, aduh, nggak mampu, nggak mungkin. Yang kedua, camper. Dia selalu merasa aman di zona nyaman. Cirinya adalah orang ini suka menghindari tantangan. Jadi sebisa mungkin, udah deh, di sini aja, udah nyaman kok, udah enak kok, nggak perlu naik lagi, nggak perlu berjuang lagi. Akhirnya, nggak bisa maju, tapi juga nggak bisa mundur. Walaupun sekalipun dia juga berusaha, ya, tapi berusaha untuk bersenang-senang saja dengan usaha seadanya, semampunya, semasa masih nyaman, dan cenderung menghindar dari cobaan. Tipe yang ketiga, climber. Mereka bisa melihat harapan di balik penderitaan. Keinginan yang besar menjadikannya tidak mudah terpengaruh dengan lingkungannya. Bahkan lingkungan sekitarnya lah yang nantinya akan terpengaruh oleh sikap positifnya. Selalu memiliki kepercayaan diri yang tinggi membuat dia bergairah untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik lagi. Yang namanya tantangan itu adalah makanan sehari-hari. Orang yang memiliki adversity quotient yang tinggi, dia akan bisa mengubah tantangan menjadi sebuah kesempatan. Ingat ya, kecerdasan itu memang penting, tapi ada juga yang lebih penting, yaitu kemauan. Kecerdasan kamu nggak akan bisa membawa kamu kemanapun juga kalau tidak ada niat, kalau tidak ada kemauan. Walaupun kamu bukan orang yang besar, kalau kamu punya Baik, sebelumnya saya kepada Mbak Nirnawati, apakah sudah hadir? Sudah, Kak, sudah. Halo, apakah sudah hadir? Sudah, Kak. Oh, Halo. terima kasih. Mbak Widya Dwi sudah hadir? Sudah, Kak. Oke. Mas Firdaus sudah hadir? Hadir, Kak. Oke. Mbak Oktavia Putri sudah hadir? Sudah, Kak. Oke. Mbak Rizky Awalia sudah hadir? Hadir, Kak. Mbak Leni sudah hadir? Hadir, Kak. Oke. Mbak Anis sudah hadir? Hadir, Kak. Oh, oke, terima kasih. Baik, 2 menit lagi insya Allah bisa dimulai. Tunggu sebentar. Jadi pertemuan ketiga ini tidak dibuat tegang kayak terlalu serius gitu. Jadi kita dibuat santai untuk menikmati presentasi dari teman-teman yang mewakili untuk perwakilan gitu. Baik, Kak. Tapi dimohon untuk semuanya tetap on cam selama kegiatan karena pertemuan ketiga ini juga ada dokumentasinya atau direkam. Terima kasih.
Mas Ferry terhubung. Ferry, Iya Mas, siap. Siap. Ini langsung mulai ya Mas? silakan. Ya oke. Ya, oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk teman-teman, welcome back to Master Maba di pertemuan ketiga ini. Ya, ini saya berperan atau sebagai model dan kenalkan diri saya terlebih untuk apa namanya nama besar untuk itu sudah. Nah, sebelum memulai acara ataupun kita masuk ke acara inti, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu sambutan ketua panitia. Yang kedua yaitu presentasi 7 peserta Master Maba yang sudah dipilih oleh panitia. Untuk batas waktunya yaitu setiap peserta yang presentasi 60 menit. Yang sesi selanjutnya yaitu foto bersama. Kelima yaitu pembagian link absensi atau persensi. Dan yang terakhir yaitu penutupan dengan informasi untuk rekrutmen UKM kewirausahaan. Oke, langsung saja untuk sambutan. Baik, terima kasih Mas Ferry atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih sebelumnya kepada seluruh peserta Master Maba yang telah bergabung untuk di pertemuan yang ketiga ini. Saya tidak akan lama-lama untuk sambutannya karena apa? Untuk lanjut ke agenda selanjutnya, jadi harapan dari kami selaku dari panitia Master Maba, semoga kegiatan atau pertemuan yang ketiga ini dapat berjalan dengan lancar dan harapannya dari panitia semoga seluruh peserta mengikuti kegiatan Master Maba ini dengan baik dan sampai selesai untuk tahap selanjutnya yaitu untuk pengumuman kelulusan Master Maba nantinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk ini ketiap yang diselenggarakan. Benar kata Roni, untuk kelulusan Master Maba ini sangat penting untuk kelulusan atau ketika teman sudah di semester ataupun tertuju
Papan itu Mbak sudah di Zoom. Rizky ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Awalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Pisang Karamel. Next. Katanya nggak muncul. Struktur organisasi. Nama perusahaan, Pisang Karamel. Bentuk usaha, usaha perseorangan. Jenis usaha, makanan ringan. Alamat perusahaan, Tamburulaok, Sokobana, Sampang, Madura. Next. Visi dan misi perusahaan. Visi saya menciptakan sebuah bisnis yang mampu membantu perekonomian masyarakat. Misi saya memberikan rasa yang terenak di bidang kuliner, pisang karamel ikan. Deskripsi bisnis pisang karamel. Bisnis pisang karamel sangat potensial karena sebagian besar masyarakat menyukai pisang karamel yang rasanya enak, gurih, dan nikmat. Pisang karamel ini memiliki beraneka ragam rasa sehingga masyarakat dapat memilih rasa yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, pisang karamel ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Jadi, siapapun bisa untuk mengkonsumsi pisang karamel ini. Pisang karamel juga dapat dinikmati dalam berbagai kondisi, baik malam maupun pagi hari. Pisang karamel juga bisa dijadikan cemilan ketika sedang berkumpul dengan teman atau saudara, terlebih ketika ditemani dengan secangkir minuman atau sejenisnya. Dengan alasan itu, saya berniat untuk merintis usaha pisang karamel dan usaha saya tersebut saya beri nama yaitu Pisang Karamel Gurih. Next. Strategi bisnis. Apa sih strategi bisnis itu? Strategi bisnis adalah suatu cara atau konsep rencana yang sengaja dibuat untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Jadi, strategi bisnis ini merupakan kunci dari pencapaian keunggulan dalam bersaing dan dalam keberhasilan sebuah bisnis. Yang pertama, produk. Produk yang saya tawarkan dalam usaha ini kepada masyarakat adalah pisang karamel dengan berbagai rasa, yaitu coklat, nangka, nanas, keju, stroberi. Dengan berbagai macam rasa tersebut, maka kami memberikan pilihan kepada masyarakat sesuai dengan seleranya. Produk yang saya berikan ini tidak menggunakan campuran bahan kimia berbahaya seperti formalin, sianida, dan zat beracun lainnya, sehingga sehat untuk dikonsumsi oleh konsumen. Yang kedua, rencana usaha. Perencanaan usaha yang akan saya jalankan kurang lebihnya adalah rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek, usaha bisnis pisang karamel yang saya rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di sektor usaha bisnis di kalangan sesama mahasiswa maupun umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, bisnis ini juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan untuk mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, rencana jangka menengah.
Rencana jangka menengah usaha yang saya rintis ini akan saya kembangkan dengan sepenuh hati demi mewujudkan impian saya, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Yang ketiga, rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang setelah berhasil mendapatkan pelanggan, saya akan terus mempertahankan dan meningkatkan usaha saya ini agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tidak lupa pula, saya juga membangun cabang-cabang lainnya agar usaha yang saya jalankan dapat berkembang lebih luas di bidang kuliner, terlebihnya di Madura. Analisis pasar. Analisis pasar dan pemasaran usaha pisang karamel saya yaitu target penjualan. Yang menjadi target utama pasar saya yaitu masyarakat kelas menengah ke bawah. Sasaran konsumen dalam menjalankan usaha ini, saya menyasar semua kalangan masyarakat dengan fokus utama masyarakat menengah ke bawah. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang saya jual, karena harga yang saya berikan cukup murah bagi semua kalangan. Strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat saya lakukan adalah media banner. Media banner. Teknik ini merupakan teknik promosi yang cukup sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya. Yang kedua, memanfaatkan media internet. Selain menggunakan banner, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet, seperti dapat melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang ketiga, membuka cabang. Selain melakukan berbagai strategi pemasaran produk, seperti yang tadi, saya juga mempromosikan usaha saya ini dengan cara membuka cabang untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini, dapat dengan memperluas usaha pisang karamel ke daerah-daerah lain. Dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga dapat menambah pendapatan serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan mempekerjakan karyawan baru. Next. Analisa operasional. Rencana produksi. Adapun rencana produksi yang dijalankan ialah kualitas. Kualitas yang akan saya berikan adalah kualitas terbaik dengan terus menjaga dan mengamati bahan-bahan yang saya gunakan agar konsumen pun tidak kapok karena telah memberi produk saya yang memang mempunyai kualitas yang baik dari segi bentuk maupun rasanya. Yang kedua, lokasi. Tempat usaha saya ialah di alun-alun yang ramai dilalui orang atau tempat kumpul orang-orang, agar konsumen dapat dengan mudah mengakses tempat usaha saya. Selain itu, di alun-alun juga memberi kesempatan yang bagus bagi saya. Yang ketiga, cita rasa. Cita rasa dalam rangka mengontrol cita rasa produk saya agar dapat dinikmati oleh konsumen secara pas, maka saya melakukan proses yang baik mulai dari pemilihan bahan baku yang akan saya pakai sampai proses pengemasan yang baik agar para konsumen puas dengan produk yang akan saya jual ini. Analisa pendukung bisnis. Untuk mendukung kelangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa elemen-elemen yang terkait di dalamnya. Adapun elemen-elemen yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini yaitu yang pertama, distributor. Distributor agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik. Saya melakukan kerjasama dengan distributor bahan sehingga bahan-bahan dari pisang karamel mudah didapatkan. Yang kedua, pelaku bisnis. Dalam pelaku bisnis jual pisang karamel ini, saya tidak memerlukan sumber daya manusia dengan gelar keahlian khusus seperti sarjana. Akan tetapi, yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja secara tekun, sabar, kerja keras, dan orang yang cukup kreatif. Karena bisnis
bisnis tak cukup hanya bekerja keras, namun saya juga memerlukan pemikiran-pemikiran dan ide cemerlang yang mampu membuat usaha semakin berkembang. Yang ketiga, pengelola tempat. Dalam bisnis yang akan saya jalankan, tentunya saya harus mempunyai izin dengan pengelola tempat yang akan saya jadikan sebagai lokasi berbisnis. Tentunya, jika saya sudah mempunyai izin, maka yang cukup, usaha yang saya jalankan pun tidak berjalan dengan rasa khawatir dan akan menimbulkan rasa aman bagi pelaku usaha maupun konsumen. Next. Mohon maaf Mbak, waktunya belum. Iya, Kak. Analisa. Silakan dilanjutkan mungkin sebentar lagi Mas Ferry. Analisa keuangan. Yang pertama, harga produk. Yang kedua, modal awal. Yang terakhir, rencana pendapatan. Next. Analisa metode. Yang pertama, analisa proses. Metode pengumpulan yang dilakukan ialah dengan mencatat segala jenis aktivitas dan kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat kelancaran usaha pisang karamel. Kritik dan saran dari pelanggan akan sangat mendukung kemajuan usaha saya. Analisa bahan baku, analisa masyarakat, dan pembagian hasil kerja. Next. Berikut adalah contoh dari pisang karamel. Next. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapat laba semaksimal mungkin. Secara historis, bisnis berasal dari kata bisnis yang memiliki kata dasar busi yang berarti sibuk dengan artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Bisnis dibangun dengan tujuan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa menjalankan suatu bisnis bukanlah perkara mudah. Pembisnis harus memahami komponen-komponen yang berada dalam ranah bisnis sehingga bisa meminimalisir kerugian apalagi gulung tikar. Next. Mungkin ini yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke panitia. Ya oke, saya kira give applause untuk Mbak Rizky untuk presentasi bisnis pisang karamel aneka rasa. Kurang lebih seperti itu ya Mbak? Iya Kak. Iya. Ya mungkin nanti bisa di-up-kan atau bisa diwujudkan pada saat Kak Rizky menjalankan kuliah ataupun bisa bisnis di rumah seperti itu. Untuk meng-up-kan nanti untuk universitas atau kampus nanti ada dukungannya Kak kalau mau mewujudkan usaha atau bisnis plan yang sudah Kakak rancang seperti tadi. Seperti itu. Jadi, oh ya, sebelumnya tadi saya minta maaf ya, soalnya sinyal saya itu hilang-hilang dan tidak stabil. Jadi keluar masuk Zoom sendiri. Seperti itu. Ya oke, cukup bagus untuk presentasi yang pertama dari Kak Rizky Awalia. Dan untuk selanjutnya langsung saja yaitu untuk Mbak Mirnawati, apakah sudah bergabung di Zoom? Sudah, Kak. Oh iya, oke. Ya Mbak, saya persilahkan untuk
presentasinya waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Mirnawati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Pemanfaatan wortel sebagai inovasi pembuatan donat wortel atau bisa disingkat dengan dortel. Selanjutnya, Kak. Oke. Wortel merupakan sayur yang mudah didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Kandungan gizi dan vitamin dalam wortel sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Wortel biasanya diolah menjadi tumisan, sayuran, serta lauk pauk. Untuk menambah nilai konsumsi masyarakat terhadap wortel, maka diperlukan suatu produk olahan dengan mengkreasikan wortel sebagai bahan dasar pembuatan suatu jajanan. Salah satunya itu donat. Donat merupakan sajian makanan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Masyarakat banyak mengenal donat karena mempunyai bentuk yang unik dan menarik. Donat mempunyai bentuk bulat namun di bagian tengahnya diberi lubang sehingga banyak berbagai kalangan masyarakat yang menyukainya. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Donat pada umumnya yang sering kita ketahui adalah donat original tanpa tambahan bahan apapun. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat banyak membuat donat dengan tambahan bahan baku lain, misalnya menggunakan kentang, umpian, ataupun wortel. Penggunaan bahan baku wortel dalam olahan donat dapat disebut dengan dortel atau donat wortel. Nah, wortel juga merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik, khususnya vitamin A, biotin, vitamin K1, kalium, dan vitamin B6. Selain itu, wortel juga kaya akan beta-karoten. Beta-karoten yang mempunyai manfaat sebagai antioksidan yang menjaga kesehatan dan menghambat proses penuaan. Selain itu, beta-karoten dapat mencegah dan menekan pertumbuhan sel kanker serta melindungi asam lemak tidak jenuh dari proses oksidasi. Mengolah dan memproduksi wortel menjadi donat akan menjadi pilihan baru bagi masyarakat yang ingin mengonsumsi jajanan sehat. Peluang usaha di bidang kuliner, terutama kuliner jajanan sehat, masih sangat terbuka lebar sehingga seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Masih jarangnya olahan wortel menjadi donat di pasaran juga membuat produk ini akan mampu bersaing dan diterima baik oleh masyarakat. Selanjutnya, Kak. Oke, gambaran rencana usaha. Adapun keunggulan dari produk donat wortel ini yaitu yang pertama, bahan baku mudah didapatkan. Yang kedua, makanan kaya gizi ini mempunyai banyak manfaat seperti yang sudah saya ucapkan tadi, yaitu merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik, khususnya vitamin A, biotin, vitamin K1, kalium, dan vitamin B6. Selain itu, wortel juga kaya akan beta-karoten. Beta-karotennya mempunyai manfaat sebagai antioksidan yang menjaga kesehatan dan menghambat proses penuaan. Di samping itu juga, keuntungan lainnya yaitu ketika kita memilih terjun pada usaha donat wortel ini, usaha donat wortel ini merupakan olahan makanan yang banyak dicari dan diburu oleh masyarakat. Dengan kisaran harga yang murah serta mudah untuk dijangkau semua orang. Rasa donat wortel yang disukai banyak orang dengan rasa gurih, enak dan lezat menjadikan peluang dalam usaha donat wortel sangat cocok sebagai pilihan usaha makanan yang menjanjikan laba yang menggiurkan. Next, Kak. Oke, di sini bisa kita lihat contoh dari produk donat wortel dengan berbagai varian topping, yaitu misis, green tea, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Kak.
Nah, adapun tahap pemasaran dalam produk ini yaitu yang menjadi target sasarannya adalah warung ataupun kios mahasiswa jika kita menjualnya di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar lingkungan dengan melakukan promosi melalui sosial media dan lewat brosur. Selanjutnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirati di dalam atau pakai ini loh teman-teman, pakai emoticon di Zoom example seperti itu. Ya oke. Untuk Mbak Mirnawati ini untuk bisnis plan-nya saya rasa cukup unik. Saya juga baru tahu kali ini kalau Wordle itu bisa diolah menjadi seperti itu. Mbak Mirnawati ini asalnya dari mana? Bima NTB, Kak. Zoom ucapkan mohon maaf. Untuk Mbak Mirnawati lanjut ya. Tadi usahanya cukup donat wortel seperti itu. Saya rasa cukup unik dan juga ini sudah masuk dalam karakter jiwa wirausaha, yaitu tentang inovasi dan kreativitas seperti itu. Saya sekali lagi give applause untuk Mbak Mirnawati. Terima kasih. Ya oke. Untuk selanjutnya atau presentasi selanjutnya yang ketiga yaitu pada Mbak Widya Dwi Jayanti. Apakah sudah gabung di Zoom? Sudah, Kak. Oke, Mbak Widya, saya persilahkan. Waktunya 10 menit. Monggo. Ini di-share sendiri, Kak, atau? Ya, ini mohon maaf sebenarnya dari operator ada gangguan sebentar. Mbak Widya, pakai laptop Pak sekarang? Ya, pakai laptop. Oh, langsung saja Bun. Sudah bisa. Silakan. Ya, silakan di screen sendiri tidak apa-apa Kak Widya. Oh, ini Mbak Widya sendiri apa panitia nih yang negernya? Ini saya coba share screen sendiri, Kak. Ya, silakan. Oh, Apa udah kelihatan, Kak? masih belum, Mbak. Bentar. Kalau dari panitia bisa, Kak? Untuk dari panitia gimana Mas Roni? Ini operatornya ini yang mohon maaf ya, ini ada kendala. Untuk Mas Roni bagaimana? Ya, terima kasih. Seman coba Mbak Widya jangan screen jangan share screen dulu